Satu hal yang sangat penting dalam kehidupan rohani adalah kerinduan. Jikalau kita tidak mempunyai kerinduan untuk lebih, maka kita tidak punya kekuatan. Sekali lagi, orang kalau tidak mempunyai kerinduan yang lebih untuk hal rohani, dia akan kehilangan kekuatan. Betapa indahnya di mana sampai Tuhan itu diam di dalam kemah suci itu. Ini berarti kalau hidup kita sudah digarap, kita akan mengalami suatu yaitu perubahan, sehingga satu kali hidup kita ini dijadikan satu rumah Allah di mana kita tinggal bersama dengan Tuhan. Nah, minggu lalu kita sudah bicara tentang 4 tiang tirai. Sudah melihat di sini ini adalah gambar kemah sembayang, ya. Di sini ada batas pemisah, yaitu kain linan. Ini artinya hidup kita juga demikian. Kalau mau masuk dalam kemah Tuhan, di mana Allah berdiam, saudara mesti berpisah, ya. Lalu saudara, di sini ada 5 tiang pintu kemah. Ini menunjukkan bagaimana kita harus melewati suatu daerah yang berpindah dari daerah tembaga di sini ke daerah emas masuk, ya. Dan itu adalah oleh karena kuasa Roh Kudus, kuasa ilahi, roh kemuliaan. Nah, bukan itu saja, tapi kita mesti terus masuk kalau bisa. Dan untuk masuk ke ruangan Maha Suci itu melalui 4 tiang tirai. Dan inilah yang kita kemukakan atau kupas. Keempat tiang tirai ini dibuat dari kayu sitim atau penaga yang disalut dengan emas. Kita sudah terangkan bahwa emas itu gambaran daripada sifat ilahi. Jadi tiang ini merupakan orang-orang pilihan yang disalut dengan kemuliaan Allah, yaitu roh kemuliaan. Dalam surat 1 Petrus 4 ayat 14, orang bisa disalut dengan roh kemuliaan kalau dia rela menderita. Ya. Nanti sudah baca itu dalam 1 Petrus 4 ayat 14. Ya. Jadi kalau orang itu rela menderita karena kebenaran dan mengikuti Roh Kudus untuk hidup kudus, maka kemuliaan Allah itu akan menyambut hidupnya. Dan itu luar biasa. Ya. Karena tiang-tiang ini disalut dengan emas. Dan tiang-tiang 4 tiang ini berada dekat dengan namanya tabut perjanjian. Sudah melihat ini skemanya. Ini tiang tirai, keempat tiang tirai. Ini tabut perjanjian. Ya, tabut perjanjian adalah tempat di mana Allah bertemu dengan manusia lalu berbicara. Jadi itu jelas menggambarkan tahta Allah. Karena itu nanti di sorga itu juga begitu. Sorga itu 3 tingkat, bukan 7 tingkat ya, tapi 3 tingkat, yaitu halaman, ruangan suci, ruangan maha suci. Di sorga itu juga 3 tingkat. Jadi ada orang-orang Kristen yang percaya dosanya diampuni, dia bisa masuk sorga. Tapi itu tingkat halaman. Dan orang-orang yang sudah mau mulai melayani Tuhan, itu masuk dalam ruangan suci ini. Ya, yang suka akan firman, yang menjadi saksi pelita dan suka berdoa, mereka akan masuk dalam ruangan suci. Itu tingkat kedua. Tapi untuk orang lebih dekat lagi dengan tahta Allah, dia harus lewat 4 tiang ini, ya.
Saudaraku, dan 4 tiang ini menggambarkan orang-orang pilihan yang benar-benar menjadi penopang jemaat dan diizinkan oleh Allah untuk boleh mendekat pada Tuhan. Saudara, saat-saat ini banyak orang menjadi orang Kristen, tetapi hati yang merindu untuk dekat dengan Tuhan itu kurang. Ya pokoknya saya jadi orang Kristen, diberkati, puji Tuhan. Tapi tidak memikirkan bahwa ada kesempatan untuk kita meraih suatu nilai yang lebih tinggi. Untuk nanti kalau masuk sorga, saudara itu mempunyai kedudukan yang begitu indah. Tinggi di mata Tuhan. Kenapa? Dekat dengan Tuhan. Nah, saudara, di dalam Alkitab ada seorang ibu yang luar biasa. Ibu ini punya 2 anak. Namanya Ibu Zebedeus. Suaminya Zebedeus. Mungkin suaminya ini sudah meninggal. Ya, mungkin. Saya nggak tahu. Tapi tidak diterangkan banyak tentang suaminya. Tapi yang menonjol istrinya. Yaitu Ibu Zebedeus. Sebetulnya ibu ini bernama Salome. Dia adalah saudara dari Yusuf, orang tua dalam tanda petik dari Yesus. Ya, jadi Ibu Zebedeus ini yang namanya Salome, itu adalah saudara daripada Yusuf, orang tua. Ya, jadi Yusuf itu bukan bapak asli, karena Yesus bukan keturunan Yusuf. Tidak. Yesus itu dari Roh Kudus. Ya, cuma dia menjadi bapak angkat saja. Nah, saudaranya yaitu Salome ini, ibu ini mempunyai 2 anak. Anak itu bernama Yakobus dan Yohanes. Apa permintaannya? Coba kita baca. Saya harap ini juga menjadi permintaan ibu-ibu Kristen yang punya anak. Banyak kali ibu-ibu Kristen kalau punya anak, ya nanti anakku jadi dokter, jadi insinyur, jadi orang kaya. Wah, puas. Tapi jarang ibu-ibu yang berkata, Tuhan, jadikan anakku nanti menjadi orang yang bisa duduk dekat dengan Tuhan di sorga. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Ya, ini permintaan yang sangat-sangat tinggi, sangat mulia dari ibu ini. Ibu ini memperjuangkan supaya anaknya dua-dua yang menjadi murid Yesus, saudaraku, dia bisa duduk nanti dalam kerajaan dari Tuhan Yesus. Ini berarti ibu ini percaya betul bahwa Yesus itu Allah, Mesias, Allah yang menjadi manusia, yang mati dan nanti akan menjadi Mesias, penyelamat, ya, menjadi raja. Karena itu sikapnya waktu dia datang, apa ditunjukkan dengan sikap. Jadi iman kita itu mesti ditunjukkan juga dengan sikap. Bagaimana sikap ibu Zebedeus? Dia sujud
di hadapannya. Sujud. Ya, dan bukan hanya sujud, dia minta, berilah perintah. Wah, kenapa dia mengatakan itu? Berarti dia tahu yang menentukan itu Yesus. Berilah perintah. Kalau engkau yang beri perintah, pasti jadi. Iman dari Ibu Zebedeus itu begitu tinggi. Dia yakin bahwa Yesus itu bukan manusia biasa, tapi manusia Allah. Allah yang menjadi manusia. Ya, apalagi dia itu masih keluarga dekat dengan Yusuf. Pasti dia dengar ceritanya habis-habisan. Yang detail, betul enggak? Pasti dengar. Dan dia percaya betul. Jadi ini bukan orang yang sembarangan imannya. Dan saya harap ada ibu-ibu di sini yang berkata juga seperti ini. Tuhan, Engkau Raja, berilah perintah. Ya, Engkau berkuasa. Dan supaya anak-anakku ini juga bisa menjadi orang kesayangan Tuhan. Seperti di sini, duduk di sebelah kanan kiri daripada Tuhan. Dan saya melihat gambar-gambar waktu dalam perjamuan kudus ada seorang murid yang menempelkan kepalanya di dada Yesus. Wih, begitu dekat. Ya. Dan betul-betul dia selalu mau dekat. Murid-murid yang lain lari waktu Yesus disalib. Tapi Yohanes ini, dia enggak lari. Dia berada dengan Ibu Maria waktu Yesus tersalib dan terus memandang kepada Yesus. Sampai Yesus mati memberikan pesan khusus kepada Yohanes. Luar biasa. Ya, saudara. Jadi ini teladan ibu yang sangat, saya katakan, sangat rohani. Kenapa? Karena dia percaya bahwa Yesus itu Mesias, Sang Raja yang akan datang. Ya. Nah, saudaraku, Petrus pernah bertanya kepada Tuhan. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ya, ini ucapan Tuhan Yesus sendiri. Dia berkata pada Petrus waktu Petrus bertanya, Tuhan, kami ini sudah meninggalkan semuanya. Kami sudah mengikut Yesus. Apa upah kami nanti? Kata Yesus, aku berkata padamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali. Dengar, penciptaan kembali. Jadi nanti Tuhan akan menciptakan suatu bumi dan langit yang baru, betul-betul baru. Bukan bumi kita ini. Jadi Tuhan buat lagi satu planet ya yang baru ya. Apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya. Nah, lihat kata-kata ini. Berarti Yesus mendeklarasikan bahwa dia itu anak manusia nanti akan bertahta. Jadi raja. Ya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Kamu yang mengikut aku, nanti kamu juga akan memerintah bersama aku sebagai raja. Nah, ada enggak saudara punya kerinduan ini? Waduh, kalau gitu saya ingin itu.
Tapi jarang anak Tuhan mempunyai keinginan ini. Keinginannya hanya masuk sorga aja. Masuk sorga aja berarti saudara nanti di apa? Diperintah. Betul? Nah kalau ada yang memerintahkan mesti ada yang diperintah. Saudara mau menjadi orang yang diperintah atau yang memerintah? Saya himbau, firman Tuhan ini disampaikan supaya timbul namanya kehausan rohani. Tuhan, aku ingin untuk bisa mencapai apa yang Engkau canangkan. Engkau sudah siapkan, ya. Apabila anak manusia bersemayam. Jadi apabila itu artinya masih belum, ya. Jadi kamu mesti percaya itu. Dan sikap daripada ibu Zebedeus ini, dia sujud. Tentu dia mendengar omongan ini. Apa yang dikatakan Petrus, lalu didengar oleh Yohanes, lalu didengar oleh Yakobus, lalu pasti mereka juga bicara dengan ibunya. Ya, bahwa Yesus ini menyatakan bahwa dia akan datang dan memerintah sebagai raja. Ya, karena itu ibu ini oleh karena percayanya, lalu percaya yang ditunjukkan dengan sikap dan ucapan meminta supaya kedua anaknya itu bisa duduk di sebelah kanan dan kiri daripada Yesus kelak dalam kerajaan. Karena itu saya himbau, ibu-ibu dan juga bapak-bapak, milikilah kerinduan yang punya nilai kekal. Ya, saya tahu pasti semua ibu bapak merindukan anaknya pinter, anaknya bisa cari duit, anaknya kalau bisa punya mobil yang bagus, nanti nunut dia. Hidupnya nanti enak, kan gitu ya, ibu bapak pikirannya biasa begitu. Cuma ya bagaimana anakku nanti berhasil, aku nanti kalau tua enak. Ya tua enak ya akhirnya mesti apa? Mati juga. Betul? Tapi apakah pernah ibu bapak itu juga mikir bukan hanya di dunia ini, hidup kita ini nanti akan juga yang namanya hidup yang berikutnya. Ya, yaitu hidup kekal. Dan bukan hanya hidup kekal ya. Di sini permintaannya duduk sebelah kanan kiri berarti memerintah, berarti hidup kekal disertai kemuliaan kekal. Wow. Banyak orang Kristen cuma ya Tuhan tolong supaya saya bisa selamat hidup kekal. Bagus. Itu baik. Tapi lebih baik lagi. Nah inilah dorongan saya supaya saudara itu juga mempunyai kerinduan ya. Dengan apa? Dengan doa-doamu. Dengan berseru sama Tuhan. Dengan mengikuti aturan Tuhan. Supaya bukan hanya hidup kekal. Tapi hidup kekal plus kemuliaan yang kekal. Ingat ya. Kemuliaanmu ini akan kekal terus. Atau tidak. Jadi sementara kita di bumi ini menentukan nanti kekekalan kita itu terus. Posisi kita terus bagus atau kurang. Dan itu selamanya. Nggak bisa seperti di bumi. Kalau seperti di bumi kita dulu miskin nanti lain kali bisa kaya. Betul nggak? Bisa. Tapi di sorga begitu sudah masuk. Nggak bisa saudara. Ya. Posisimu sudah ditentukan. Nah ingat seperti halnya dengan ibu ini. Ya, ibu Zebedeus ingin anaknya itu memerintah. Berarti kalau anaknya memerintah, saya pun nanti mulia. Coba ibu seorang raja itu dihormati enggak sama rakyat?
Wah, betul enggak? Walaupun dia bukan apa-apa, cuma ibu aja. Tapi anaknya jadi raja. Wah, coba aja kalau saudara punya anak jadi raja, orang lain akan pasti menghormati saudara sangat kalau saudara jadi ibunya. Bukankah begitu? Karena itu ini bukan hanya untuk anak-anak ya, kandung kita, tapi anak-anak Tuhan yang mendidik orang lain. Yang punya anak-anak didik. Karena itu saya sebagai hamba Tuhan terus mendidik orang-orang. Siapa tahu nanti orang-orang itu menjadi mulia, saya ikut menikmati kemuliaan mereka. Ingat ini. Jadi saudara itu harus mendidik orang lain dengan hati yang sungguh-sungguh. Kalau sudah mendidik orang lain dengan hati yang sungguh-sungguh, maka orang lain itu menjadi anak rohani. Lain kali kalau dia menjadi besar, dia berkata ini dulu karena dia ini, saya bisa begini. Nanti orang yang mendidik orang lain, itu pun jadi mulia dalam kerajaan sorga. Karena itu jangan kita males ya menjadi anak Tuhan. Cuma ya poin datang ke gereja, diberkati, jasmani, puji Tuhan. Tapi nggak punya kerinduan. Untuk betul-betul merindu supaya muncul anak-anak didik. Bukan hanya anak kandung, tapi anak didik yang bisa menjadi mulia nanti. Nah, kalau anak didik kita menjadi mulia, kita ikut nanti juga dipermuliakan. Bandingkan ini dengan Markus 10 sekarang. Apa yang dikatakan oleh Ibu Zebedius lagi. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Ya, tadi siapa yang minta? Ibu Zebedius. Kalau kita baca dalam Injil Markus, siapa yang minta? Yohanes, Yakobus. Ya tadi sudah baca itu loh. Ya. Saudara kalau ditanya diam aja. Tadi baca enggak gitu loh. Ya, saudaraku. Jadi ini agak beda bukan? Dalam Injil Matius yang meminta siapa? Ibunya. Injil Markus anaknya. Berarti setelah ibunya ngomong, anaknya juga ngomong. Bukan berarti Matius salah, Markus salah. Dua-dua benar. Berarti ketiga orang ini semua minta. Wih, jadi ini lain ya. Ada ibu-ibu yang mendoakan anak-anaknya. Tapi anak-anaknya enggak punya namanya kerinduan. Susah. Tapi kalau orang tua dan anak punya kerinduan yang sama, saya ingin menjadi orang-orang yang nanti duduk dalam kerajaan Tuhan. Wah, itu namanya klik, satu keluarga bersama-sama memohon, dan ini luar biasa. Ya, anak dan bapak bisa merindukan sesuatu yang kekal. Biasanya ibu-ibu merindukan yang jasmani. Anaknya mungkin rohani. Atau sebaliknya, ibunya rohani, anaknya jasmani. Tapi ini kalau bisa dua-dua ibu dan anak, bisa dua-dua punya pikiran rohani. Mereka datang bersama-sama, itu kesatuan hati untuk mempercayai perkataan Tuhan, bahwa dalam Tuhan itu ada kemuliaan yang kekal adanya. Nah, kerinduan yang
benar. Ini saya katakan, kerinduan yang benar dan terbesar itu adalah masuk dalam kerajaan Tuhan yang nilainya kekal dan duduk dekat dengan Tuhan dalam kekekalan, dalam kemuliaan yang kekal. Wah, ini sangat indah ini. Apalagi kerinduan ini diungkapkan oleh ibu dan anak. Mereka sama-sama mempunyai kerinduan yang sama. Saya katakan luar biasa, ya. Dan ini jarang bukan terjadi dalam rumah tangga kita, terus terang. Mungkin orang tua punya kerinduan, anak enggak. Anak punya kerinduan, orang tua enggak. Tapi saya katakan ini keluarga dahsyat. Ibu, anak, masing-masing bukan cuma satu, tapi dua, bertiga mereka mempunyai kerinduan untuk mencapai ya nilai kekal. Saudara, untuk ini saudara harus memiliki mata iman yang tajam. Ya. Nah, kita membaca bahwa di sorga itu ada 4 makhluk hidup dekat dengan tahta Allah. Coba kita baca ini dalam Wahyu 4 ayat 6 sampai 8. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama seperti singa dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Nah, inilah gambaran di sorga. Dikatakan ada 4 makhluk hidup yang selalu bersuara kudus, kudus, kudus. Dan 4 makhluk hidup ini dikatakan penuh dengan mata. Penuh dengan mata. Ya, kalau tubuh kita punya mata, matanya cuma 2. Ada lagi mata kaki, tapi nggak bisa lihat. Nah, cuma 2. Ya, tapi di sini katakan makhluk hidup ini penuh dengan mata. Ini tentu satu lambang, ya, mata itu kalau kita baca Alkitab itu bicara iman. Iman itu gunanya untuk melihat yang tidak kelihatan. Jadi kalau saudara punya iman, berarti saudara mulai punya penglihatan untuk sesuatu yang tidak engkau lihat dengan mata jasmani. Itu namanya iman. Ya, saudara, jadi 4 makhluk hidup ini penuh dengan mata. Ini artinya 4 makhluk hidup ini penuh dengan iman. Seperti siapa? Seperti Stefanus. Dalam Kisah Rasul 6 ayat 5 dikatakan, Stefanus, seorang yang penuh iman, full of faith. Full of faith. Imannya penuh. Dan Roh Kudus, berarti orang yang penuh iman itu adalah orang yang penuh Roh Kudus. Karena itu mari kita terus berdoa tiap kali. Tuhan, supaya saya dipenuhi senantiasa oleh Roh Kudus. Nah, kapan Roh Kudus ini bisa menetap dan penuh? Kalau kita mau hidup kudus. Karena itu suara dari 4 makhluk ini apa yang diucapkan? Kudus, kudus, kudus.
Ini adalah atribut Tuhan paling top, paling utama. Dan ini tidak boleh dilanggar. Saudara kalau mau dekat dengan Tuhan, nggak bisa kalau nggak kudus. Kata Tuhan, tidak seorang pun dapat melihat Allah tanpa kekudusan. Ada banyak orang masuk gereja, ingin masuk sorga, tapi hidupnya nggak mau kudus. Nakal, ini, itu, melakukan tindakan yang tidak kudus. Kudus ini bukan hanya soal seks, tapi juga soal uang khususnya. Soal kehausan jabatan. Kita mesti kudus. Jangan merebut. Ya, jadi ini penting. Dan ini hanya bisa kalau saudara mempunyai satu kerinduan untuk hidup kudus. Maka saudara ini penuh iman. Ini artinya mata saudara itu terus tertuju kepada Tuhan. Banyak kali kita hidup kita kalau Minggu mulai tertuju pada Tuhan. Senin hilang lagi tujuan hidupnya. Halo? Apakah sudah tiap hari tertuju pada Tuhan atau cuma Minggu atau cuma Jumat? Ataukah saudara mempunyai kerinduan untuk selalu dekat dengan Yesus? Punya iman, karena ini sesuatu yang kekal, yang perlu saudara gapai. Ya, saudara, dan itulah sebabnya Paulus yang tahu hal ini sangat penting, dia berdoa untuk jemaat Efesus yang sudah punya iman dan kasih. Walaupun mereka punya iman, punya kasih, tapi masih didoakan supaya imannya ini bisa terus sampai menggapai hal yang kekal. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Iya, ini doanya Paulusku, dan supaya ia menjadikan mata hatimu. Jadi lihat, hati itu punya mata, dan itulah yang disebut iman. Mata hatimu terang. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Apa? Betapa kayanya kemuliaan. Jadi imanmu itu mesti tertuju pada kemuliaan Allah. Bukan kemuliaan dunia ini yang sebentar akan lalu. Saya melihat banyak orang rebutan, kadang-kadang rebutan posisi. Sama, bukan hanya jemaat, pendeta juga. Waduh, rebutan posisi dan sebagainya. Padahal itu semua akan berlalu. Ya, karena itu jangan bertengkar ya. Hal-hal yang untuk materi, wah tengkar. Aduh, ini berarti kita sudah salah dalam hidup. Nah, saudara, Paulus ingin supaya mata hati kita itu terbuka untuk melihat, ini mulia ini yang penting. Apa? Supaya penuh, bukan hanya mulia gitu, tapi penuh kemuliaan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Seluruh. Jadi tadi katakan penuh mata. Berarti diharapkan saudara bukan hanya beriman, tapi penuh iman.
Bukan hanya mulia, tapi penuh kemuliaan. Nah itu bisa kalau sudah punya kerinduan yang betul-betul ya saudaraku. Jadi hanya orang-orang yang percaya yang penuh iman dan hatinya tertuju kepada kemuliaan yang kekal, dia punya dorongan yang kuat. Karena dia menuju pada kemuliaan yang kekal. Dorongan kuat untuk apa? Untuk mau taat, melakukan perintahnya, melakukan perbuatan iman dengan penuh ketundukan, submission kepada Tuhan sebagai Raja. Walaupun kalau tunduk itu gak gampang, betul enggak? Saudara mau tunduk pada aturan Tuhan itu mudah apa enggak? Nggak gampang. Ya, tidak mudah. Kita disuruh ngampuni orang lain aja nggak mau. Coba bayangkan. Nah dia salah kok, saya kok suruh ngampuni. Enggak. Nah, gitu aja masih nggak mau. Ya, apalagi saudara itu harus menderita demi orang lain. Pasti nggak mau. Ya, saudara, ini yang Tuhan inginkan supaya saudara belajar seperti Yesus. Hidupmu seperti Yesus. Dia menderita bukan untuk dirinya, untuk orang lain. Nah, karena itu saudara punyai kesediaan mengalami yang disebut baptisan yang berikut. Bukan baptisan air, bukan baptisan Roh Kudus, tapi baptisan sengsara. Wah, ini yang berita-berita begini jarang dibicarakan di gereja. Nanti takut kalau jemaat dengar, waduh, kok isinya ikut Tuhan itu derita-derita, moh. Ya, yaitu anak kecil. Ya, saudara saja sebagai orang tua menderita cari duit, betul? Sing enak siapa? Anakmu bukan? Ya, anak dididik, dapat makan, ke sekolah, naik ini, naik itu, minta uang. Siapa yang cari? Orang tuanya. Susah enggak? Susah. Saya melihat begitu banyak orang tua yang banting tulang demi untuk hidup anaknya. Ya, tapi setelah mati habis dia. Tapi kalau kita banting tulang untuk yang kekal, wah, nilainya kekal. Ya. Coba tadi permintaan dari ibu dan anak sama-sama supaya bisa duduk di sebelah kanan kiri. Dan ini jawaban Tuhan sekarang. Yuk kita baca ya. Apa yang Tuhan jawab kepada mereka bertiga. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Ya, tiga-tiganya tadi meminta pada Yesus, bukan? Nah sekarang Tuhan menjawab mereka. Ya, setelah Tuhan menjawab begini, dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Kata mereka berarti jamak, dapat, termasuk ibu Yesus, betul? Mereka menjawab dapat. Saudara, lalu Tuhan berkata, oke, cawanku memang kamu akan minum. Cawanku, apa itu cawanku? Kamu akan minum, ya. Saudaraku, waktu Yesus berdoa di Taman Getsemane, dia berkata apa? Tuhan, lalukanlah cawan ini. Nah, inilah bicara soal penderitaan karena mau benar, menuruti kehendak Bapa itu loh.
Ya, saudaraku, tadi katakan, terus lanjut, ayat ini belum selesai. Ya, lalu soal kedudukan, itu Bapak lanjutkan bersama 2, 3. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Jadi Bapak itu sudah sediakan kedudukan, ya, yang di sebelah kanan kiri dari guru, artinya dekat dengan Allah, itu sudah disiapkan. Jadi ada kursi-kursi yang sudah disiapkan. Ya, saudara. Nah, tapi mereka harus mengalami apa? Derita. Dan ternyata tiga-tiganya mereka akan menderita. Nah, kalau kita ikut Tuhan, jangan cuma mau enak. Ya, banyak anak Tuhan itu ikut Tuhan memang, tapi hanya mau enak. Begitu sedikit disuruh Tuhan tunduk pada aturan Tuhan, enggak mau. Ngomel. Tapi 3 orang ini mereka berkata, kami mau minum itu. Ya, seperti juga dialami Ibu Maria. Waktu Yesus disalib, bagaimana perasaan Ibu Maria? Ya, oh anakku hebat ya, sambil ketawa. Ha? Enggak, waktu dia dicambuk, anakku kok digitukan, betul? Apalagi waktu disalib, waktu dinaikkan begini terus dimasukkan, Yesus, Ibu Yesus hatinya juga, aduh, pasti Ibu Yesus juga menderita. Dan ini sudah diucapkan oleh Simeon. Waktu Yesus itu diserahkan waktu kecil, umur 8 hari, ke Yerusalem, Simeon bernubuat. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Ya, ini ucapan dari Simeon kepada Maria, yang waktu itu menyerahkan Yesus. Suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Ya, jadi jiwa Maria tertikam. Apa itu jiwa? Pikiran, perasaan khususnya. Jadi seringkali kalau kita mengikut Yesus, perasaan kita itu tertikam. Kenapa? Karena harus ngalah. Nggak boleh balas. Karena harus ngampuni. Karena harus tetap baik sama orang yang membenci kita. Rasanya, kamu yang mengkhianati aku mesti tanggung. Itu namanya tertikam. Nah, rela enggak kita itu? Apa kita maki-maki? Ya, seperti Yesus mengucap gini, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Yesus tertikam ya, waktu dia harus nuruti kehendak Bapa. Karena Bapa berkata, engkau harus menjadi korban bagi dosa umat manusia. Karena itu Yesus berdoa. Doa pertama dia berkata, jikalau mungkin cawan ini lalukan. Aduh, aku berat ini, harus ya disalib. Padahal aku nggak salah, ya toh, Yesus nggak salah, harus disalib. Coba bayangkan, mana saudara kalau menderita karena salah aja ngamuk-ngamuk. Benar nggak? Sudah salah, menderita, ngamuk lagi. Coba kalau sudah benar, lalu menderita. Seringkali kita, marahnya double-double. Tapi Yesus, dia berkata seperti ini.
ya kepada murid-muridnya dan dia berdoa pada Bapa. Coba kita baca apa yang dikatakan Yesus. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Ya, pertama dikatakan jikalau mungkin lalukanlah. Tapi dia berdoa lagi, jikalau tidak mungkin. Ayat ini berkata, jikalau tidak mungkin, oke, Bapak, jadilah kehendak-Mu. Dia menyerah. Jadi Yesus mau memikul salib. Berarti dia mau taat seperti sebagai seorang hamba. Kalau disuruh begini, suruh begitu, oke deh. Kenapa Tuhan Yesus mau taat? Karena dia tahu ada perkataan Allah nubuat yang berkata seperti tadi katakan, yang dia ucapkan tadi. Ya, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaan. Jadi Yesus itu ngerti, dia harus menderita, tapi dia tahu itulah jalan di mana dia nanti dimuliakan. Yesus ngerti. Karena itu saudara yang menderita kalau benar, saudara juga mesti tahu penderitaanmu yang benar itu justru membawa engkau nanti akan dimuliakan. Karena itu jangan takut. Kalau sudah menderita karena benar, mestinya sudah berkata, pasti saya dipermuliakan. Seperti ucapan Petrus juga, ia ditinggikan oleh tangan Allah. Yesus ditinggikan. Sekarang di dunia ini orang memuji Yesus, bukan? Yang betul Yesus naik ke sorga. Nah, dia sebagai kepala, sekarang dia sudah naik ke sorga. Dia sudah selesai. Tapi tubuhnya, yaitu kita, gerejanya, masih di bumi. Karena itu Paulus sadar, kepalanya sudah di sorga. Tapi tubuhnya, yaitu kita, ini tubuhnya masih di bumi. Ya. Nah, menyadari hal ini, Paulus menuliskan dengan ilham roh kata-kata ini. Yuk, ini kita baca, ini penting sekali. Waktu seorang hamba Tuhan di Bogor masih puluhan tahun lalu saya khotbah ini. Dia sudah mau berkata, aduh Pak Bekti, kalau Pak Bekti tidak khotbah ini, saya sudah mau resign. Saya mau lepas jabatan sebagai pendeta. Saya terus dibully oleh majelis saya. Saya nggak kuat. Saya jadi pendeta terus diomongi gini gitu. Saya sudah mau, sudahlah, nggak usah jadi pendeta kok gini ya susahnya. Tapi waktu aku dengar khotbah ini, saya berkata, aku mau teruskan. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Iya, aku bersukacita karena aku boleh menderita aneh. Coba, saudara. Apa ada saudara punya sukacita karena menderita, ya, dan menggenapkan dalam dagingku. Dagingku ini yang menderita. Apa yang kurang pada penderitaan Kristus? Loh, apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya? Perhatikan kata-kata ini. Menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya. Mengapa disebut kurang? Bukankah Yesus itu sudah di atas kayu salib? Dia berkata, it is finished. Selesai. Karena itu beberapa teolog berkata, enggak perlu kita menderita. Sudah ditanggung Yesus.
Jadi kita ini bergembira saja, enggak usah susah, karena dia sudah nanggung semuanya. Jadi anak Tuhan itu mestinya, wah dosa saya sudah ditanggung, wis beres, semuanya dipikul Tuhan. Betul, tapi salah. Betul tapi salah. Betulnya ini, penebusan dosa sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Ingat ya, Yesus sudah menyelesaikan penebusan. Tapi untuk proses penyatuan gereja belum selesai. Buktinya gereja masih sering tengkar, jemaat tengkar, pendeta tengkar. Betul enggak? Penebusanmu sudah selesai. Berarti Yesus sudah naik ke sorga. Itu tugasnya. Tapi tugas kita sekarang, kenapa? Karena Tuhan kata, kepala tanpa tubuh jelas kurang, betul? Nah, kepala Yesus belum mau diletakkan pada tubuh, yaitu gereja. Tuhan Yesus berkata, anak manusia itu belum meletakkan, dia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Burung punya sarang, serigala punya lubang, bisa bersarang. Tapi Yesus berkata, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Kenapa? Karena kita gereja ini masih terus cacat, nggak mau bersatu, geger, nggak bisa ngampuni, jengkel. Saudaraku, ini berarti tubuh masih cacat. Kepalanya ganteng, pinter otaknya, tapi tubuhnya, aduh, pengkor, kakinya, ya jelek. Tubuhnya, kepalanya malu, betul? Itu juga Yesus. Yesus belum mau menyatu dengan gereja untuk betul-betul sebagai kepala yang indah, karena kita masih banyak cacat. Karena itu, siapa yang ingin membuat tubuhnya tidak bercacat, harus rela menderita. Ya, ini satu khotbah yang sangat dalam. Ya, saudara, kalau saudara ingin supaya Yesus itu dimuliakan, saudara mesti menjadi anak Tuhan yang menginginkan supaya Yesus itu tubuhnya tidak bercacat. Ya, jadi kerinduan berkedudukan dekat dengan Tuhan dalam kerajaan itu akan dialami oleh orang-orang yang sedia mematikan keinginannya. Bukan keinginannya, tapi khususnya dalam tugas menyatukan gereja. Karena itu saudara-saudara yang suka menjadi mediator, kalau orang bertengkar, saudara harus ngunjungi, habis tenaga, tengah malam bertengkar di bel, mesti datang. Nah itu upahnya besar. Kenapa? Karena punya tugasku penyatuan. Ya, dan mereka yang sanggup melakukan tugas ini punya pedoman ini. Hidup itu Kristus, mati itu untung. Nanti kalau sudah mati, untung aku sudah melakukan. Ya, dan pahalanya apa? Pahalanya sudah nanti bisa diizinkan berada dekat keliling tahta Allah. Seperti 4 makhluk itu. Tadi kita baca keempat makhluk itu, pertama seperti rupa singa. Yang kedua seperti anak lembu. Yang ketiga seperti rupa manusia. Yang keempat seperti burung nasar. 4 makhluk hidup di sekeliling tahta Allah. Ini rupanya seperti ini. Dan ini gambaran tadi dari 4 tiang tirai kemah suci.
Ini adalah orang-orang Kristen ya yang punya sifat seperti ini, rela menderita. Pertama, karena benar. Itulah sifat singa. Orang benar berani seperti singa. Yang kedua, menderita karena melayani Tuhan dengan setia. Khususnya melayani gereja Tuhan dengan setia. Yang ketiga, seperti muka manusia itu sadar sebagai manusia bertubuh dosa. Kita ini bertubuh dosa, mau diubah, diproses. Jadi yang mesti menderita. Ya toh? Sesuatu yang diproses itu mesti dikikir, dipotong, digergaji, menderita. Dan keempat, kita mesti hidup suci seperti burung nasar yang sedang terbang. Hidup suci itu tidak mudah, itu berarti sudah mesti pisah. Pisah dari temanmu, menderita. Pisah dari omong-omong gosip, rasanya ingin gosip, menderita. Hidup suci itu menderita. Tapi menderita yang baik. Itu dahsyat. Itulah orang-orang yang siap untuk dekat dengan Tuhan. Saya sedih kalau sampai saat ini sudah dengarkan firman Tuhan, tapi masih suka cari berita gosip. Kalau ada orang gini, wah, lalu jalan-jalan ceritakan orang. Aduh, nanti kalau sudah mati, sudah baru, aduh, dulu aku kok gitu, terlambat. Mari, sekarang kita mau berkata, Tuhan ampuni kami. Kami mau hidup benar. Kami mau hidup kudus. Kami mau menderita karena untuk kesatuan. Untuk kesatuan itu memang harus ada yang korban, betul nggak? Nggak bisa nggak korban. Karena itu untuk kesatuan kita, yang punya tenaga, berikan tenagamu. Yang punya hati untuk berdoa, berikan doa-doamu. Mungkin mereka yang lain nggak pernah puasa, saudara berpuasa untuk berdoa. Saudara yang cari uang, pandai cari uang, berikanlah uangmu untuk penyatuan gereja. Jadi kita semua mesti berkorban. Untuk apa, Untuk tubuh Kristus bisa bersatu. Kita mesti mempunyai hati. Nanti upahku besar di sorga. Kerinduanku seperti itu. Aku tidak merindukan menjadi orang yang hebat di dunia ini. Ya, tapi aku merindukan supaya aku hebat nanti dalam kerajaan sorga. Supaya aku mulia nanti. Bukan mulia di dunia, tapi mulia di sorga. Itu dahsyat. Mari kita datang pada Tuhan.